Fisik itu nggak nomor satu kok menurut saya. Iya. Attitude itu yang pertama Betul, kali harus setuju kita saya. benahi. Jadi apa namanya? Kita bangga dengan kita cantik, kita ini, tapi attitude kita jelek ya percuma saja gitu ya. Jadi menurut saya justru attitude lah yang harus kita benahi gitu. Kita sekarang ngomongin millennials, Bun. Nah, ini kan banyak pemirsa-pemirsa, mahasiswa kita itu yang generasi millennials. Nah, tentunya generasi millennials ini tidak lepas dari yang namanya sosial media. Nah, tetapi Bu, dampak negatif dari sosial media itu kadang membuat diri kita itu insecure atau merasa tidak puas terhadap diri kita sendiri. Kok saya gemuk ya, kok itu lebih putih ya, kok itu kok cantik ya, kok enak ya hidupnya, nah gitu kan Bun. Kita sebagai perempuan tuh selalu merasa kurang pada diri kita. Nah ini bagaimana menurut Bu Ida dan juga Bu Endang menyikapi self love atau mencintai diri sendiri? Nah itu gimana Bun? Bu Endang dulu, cara kita mencintai diri kita sendiri. Jadi memang mungkin tidak hanya mahasiswa deh. Ibu-ibu juga ya? Ibu juga ya. Oh ini baru tahu. Perempuan itu banyak, apalagi masyarakat yang mungkin bekerja di dalam rumah, ya, tidak bekerja di luar rumah, sehingga kadang-kadang merasa bete, merasa cemas, merasa kurang pede, betul. Apa ya, yang pokoknya yang kurang bagus itulah, yang kadang-kadang itu kalau dalam tingkat yang terlalu tinggi itu nggak bagus ya, artinya perasaan cemas ya, perasaan nggak pede kalau masih dalam taraf yang rendah itu sih wajar saja, tapi kalau dalam taraf yang sudah tinggi itu mengganggu, menjadi apa ya, penyakit ya, mengganggu kesehatan betul mental, Bun. Ya. Betul Sehingga kalau saya pribadi ya memang kadang kita merasa cemas, itu menurut saya wajar, tapi kalau berlebihan jangan. Nah, untuk mengatasi itu kita harus yang lebih pede, lebih terbuka, lebih bergaul dengan orang-orang yang enak, yang asik, orang-orang yang menginspirasi kita. Betul. Nah, itu. Jadi kalau kita taunya hanya itu aja, kayaknya kita sudah ini. Tapi kalau kita coba sih lihat di luar sana kayak apa, seperti kita perlu untuk membuat diri kita itu merasa bahagia selalu. Nah itu Bun, betul sekali. Jadi harus lebih pede lagi begitu. Pede, betul. Ya. Kalau dari pandangan Bu Ida bagaimana Bun? Oke, betul sekali ya, dengan adanya teknologi. Nah itu. Jadi kita bisa Betul. gampang sekali kita Betul. untuk meniru, mencaci, ya segalanya. Jadi saya rasa teknologi itu jangan sampai membuat kita merasa itu tadi ya. Jadi kita harus kembali, saya katakan lagi, kembali kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Kondisi kita seperti ini, saya gemuk pede aja. Saya cuma thinking, husnuzon. Iya betul. Pertama ya Husnuzon. Mbak Iva ya, kita mensyukuri lah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita merasa itu jelek ya kita berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya. Fisik itu nggak nomor satu kok menurut saya. Iya. Attitude itu yang pertama Betul, kali harus setuju kita saya. benahi. Jadi kita bangga dengan kita cantik, kita ini, tapi attitude kita jelek ya percuma saja gitu ya. Jadi menurut saya justru attitude lah yang harus kita benahi gitu. Meskipun kita ya biar nggak terlalu Bu ya, nggak terlalu jelek banget dengan teman-teman, merawat diri begitu ya, tetapi tidak terlalu yang ini memaksa, misalkan saya harus belikan ini ya. Kalau suami ya nggak berlebihan, ya, kalau betul. suaminya nggak mampu, nah ini jadi ini jadi masalah gitu betul. Jadi masalah kita menuntut suami untuk bisa menjadi cantik ya, untuk menjadi ini, wah kasihan nanti suaminya gitu ya.
Iya, setuju sekali. Iya, ganti insecure. Iya betul Bun. Nah tadi kita ngomongin depresi gitu ya sama seperti kata Bu Endang. Nah depresi itu kan juga terkait dengan kesehatan mental ya Bun ya. Nah sekarang ini banyak sekali orang itu yang mudah sekali depresi, kemudian kok mudahnya bunuh diri gitu, mohon maaf, mudah sekali mengakhiri hidupnya dengan cara yang itu iya, yang cara yang tragis itu bagaimana ya, itu sangat ironis gitu, sangat sedih saya mendengar berita-berita seperti itu Bu. Nah menurut Bunda, Bu Endang gitu ya Bu, kita ke Bu Endang dulu ya, menurut Bu Endang bagaimana untuk mencegah kalau misalnya kita ada masalah, nah itu bagaimana caranya supaya kita itu tidak down sampai depresi gitu, kira-kira bagaimana mengatasi kalau kita itu sebagai perempuan gitu punya masalah tapi kita nggak bisa cerita ke suami gitu, kebetulan suaminya jauh atau bagaimana, nah itu gimana Bun? Ya, kalau masalah terkait ya kesehatan mental sampai depresi seperti itu, kita ya untuk bisa, kita harus tahu, artinya mengukur saya ini sakit apa enggak, kita harus tahu dulu itu, karena kalau nggak tahu mungkin kita nggak tahu solusinya nanti seperti apa. Iya, betul. Jadi kita harus tahu kondisi diri kita, kondisi psikologis kita itu seperti apa. Kalau kita sudah ini saya dalam bahaya ini kira-kira, maka kita harus segera bangkit, harus segera mencari solusinya. Yang pertama ya tentunya kita konsultasi dulu. Saya ini kok begini sih, kalau tidur kok sulit, gelisah misalnya, itu kan sudah tanda-tanda kurang bagus. Iya betul, Ya, betul. Mungkin banyak pikiran, stres atau gimana, sehingga kita perlu konsultasi pada ahlinya, kita perlu dimotivasi, kita perlu mencari solusinya biar tidak berlarut-larut begitu Bun ya, betul. Seperti itu. Dan yang penting tadi sudah berkali-kali kita menyampaikan kembali kepada Allah itu adalah solusi yang terbaik. Kita minta, kita bersujud, mungkin itu salah satu cara Allah untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita disentil dengan ini. Kita harus peka. Allah kenapa kok ngasih kita seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang kurang dari saya, mungkin artinya kurang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah itu kan suka kita bermanja-manja, kita itu merengek-rengek, berdoa kepada Allah. Apapun yang kita butuhkan itu semuanya Allah mau ngasih. Makanya kadang Allah itu nyentil kita dengan itu tadi ya, diberi peringatan seperti itu. Makanya sekali lagi cara terbaik yaitu kembali kepada Allah. Ya, luar biasa memang ya. Memang harus kembali kepada Allah. Memang fitrahnya kita gitu, kembali ke fitrah gitu. Ini nah Bu Ida tadi sempat menyinggung tentang etika. Nah, ini kita sehari-hari kan kita mengajar ya Bun ya. Nah, saya melihat bahwa perkembangan teknologi itu sedikit banyak berpengaruh, serta lingkungan pergaulan itu juga berpengaruh terhadap mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan begitu ya Bu. Nah, pernah nggak Bu menemui gitu, atau pernah nggak ada pengalaman di kelas itu, mohon maaf ada mahasiswa yang kurang ini atau kurang inilah. Nah itu cara Ibu mengatasi hal-hal seperti itu bagaimana Bu? Supaya kita juga nggak kepancing emosi begitu ya. Nah gitu gimana Bu? Sering ya Bu Iva ya, kita menemui hal-hal yang demikian ini, apalagi setelah pandemi ini. Nggak pernah ketemu, begitu ketemunya pakai online, tahu-tahu datang offline loh, kok begini terkejut gitu. Attitude mereka, kadang-kadang mereka kok nggak tahu apa ya, sopan santun, terus di kelas juga celometan, kadang-kadang begitu. Nah pada saat seperti itu saya langsung menasehati, siapa tadi ya yang ngomong gitu ya, kok bisa ngomong begitu. Nah itu saya berikan nasihat kepada mereka agar saya yakin kok habis itu cerah gitu ya, dan kita tidak lagi seperti itu. Itu yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka. Iya betul, karena memang kewajiban kita juga mengingatkan, betul, saling mengingatkan. Dan ini sekali lagi anak-anak generasi muda ini kan nanti ujung tombak bangsa gitu. Kalau dari betul kita. Apalagi di pundak kita sebagai seorang pendidik itu tentunya kita mempunyai kewajiban untuk sedikit banyak memberikan
Ya etika. Karena itu Bu Iva, saya pesen ya kepada semua teman-teman kita. Jadi kita ngajar di kelas itu jangan langsung menuju ke materi gitu ya. Iya. Ini kita masuk ke materi ini jangan, tetapi kalau bisa ada 5-10 menit itu untuk ya kita berbicara tentang etika, Ya, kita berbicara setuju. tentang mungkin masalah religius gitu ya. Itu untuk bisa mengasah mereka, untuk mengembalikan kepada mereka bahwa hidup ini itu tidak hanya duniawi begitu ya, sehingga seolah-olah mereka ini loh saya gitu ya, saya Iya, maunya betul, saya seperti betul. ini. Nah kita coba arahkan dengan sedikit waktu yang ada, itu kita mencoba untuk berbicara masalah etika, masalah agama sedikit untuk memberikan sesuatu ke mereka gitu. Iya. Soft skill-nya. Iya, luar biasa. Ini kita nggak kerasa sudah berbincang-bincang lama gitu nih. Luar biasa temanya spesial Hari Ibu podcast Prodi Akuntansi, kehadiran narasumber yang juga luar biasa gitu. Nah ini terakhir nih, Bun. Bunda ada pesan untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini dari sisi ibu ya, tentunya dari perspektif seorang ibu. Apa pesannya untuk pemirsa yang masih muda-muda? Kalau nyangkut Hari Ibu itu sebetulnya saya itu agak prihatin kalau kita itu hanya dipandang itu pada tanggal 22 Desember. Iya, betul. Saya maunya Hari Ibu itu sepanjang hari, sepanjang tahun itu adalah Hari Ibu, hari kita. Ya karena tadi peran kita kan hebat-hebat seperti itu ya. Kita ingin menjadi wanita yang hebat, wanita yang bisa menjadi tauladan bagi sesama, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi mahasiswa, bagi teman, ya. Makanya untuk menjadi hebat itu kita perlu bersinergi, kita perlu berbagi dengan orang lain. Nggak mungkin kalau kita itu bisa hebat sendiri, itu betul. perlu bantuan orang lain, sehingga jangan menyombongkan diri, jangan terlalu percaya diri atau overconfident. Ya kita yang mengalir, yang alamiah bahwa kita itu hebat, itu aja. Ya. Luar biasa. Kalau Bu Ida, apa pesannya untuk pemirsa di rumah ini? Ya, dari saya mungkin semangat ya bunda-bunda, terus bersemangat, jangan lengah bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak bangsa yang nanti sukses dan tidaknya itu adalah ada di tangan kita. Oleh karena itu kembali kepada kodrat kita sebagai wanita, kembali lagi sebagai kodrat wanita, dan itu yang kita jalankan untuk untuk menggiring ya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Luar biasa. Nah pemirsa, tak terasa waktu sudah berlalu begitu lama gitu ya, karena ngobrolnya ini juga bermakna sekali. Spesial Hari Ibu, tentunya kita sebagai seorang perempuan, kita harus pertama kali adalah kita bersyukur, kemudian kita harus mencintai diri kita sendiri, karena dengan kita mencintai diri sendiri barulah kita bisa membagi cinta kepada sesama, begitu ya. Saya akhiri dulu podcast pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.